Tepat di pernikahan mewahnya, ku permalukan suamiku bersama selingkuhannya dan ku buat ia bangkrut. Aku, Rina, duduk di tepi ranjang sambil memandangi cincin kawin di jariku. Cahaya matahari yang masuk lewat celah tirai membuat permukaan cincin itu berkilauan. Seharusnya, ini adalah salah satu momen terbahagia dalam hidupku. Tapi entah kenapa, ada perasaan tak nyaman yang menggelitik di sudut hatiku, rasa yang sulit untuk aku abaikan belakangan ini. Andi, suamiku, selalu tampak sempurna di mata orang lain. Dia pria tampan, karier gemilang, dan selalu tahu cara membuat orang tertawa. Setahun lalu, saat kami menikah, semua orang berkomentar betapa cocoknya kami sebagai pasangan. Aku pun merasakan hal yang sama, atau setidaknya, aku pernah merasakannya. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang tidak beres. Andi sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Matanya tidak lagi berbinar ketika melihatku, dan pelukan, hangat yang dulunya menjadi rutinitas sebelum tidur kini mulai jarang kurasakan. Bahkan, percakapan kami pun semakin minim. Kami lebih banyak diam di meja makan, hanya saling bertukar pandang tanpa kata-kata. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku suatu malam ketika ia akhirnya sampai di rumah, jauh setelah jam makan malam. Andi hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Ya, hanya sedikit lelah karena proyek baru di kantor." Tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum itu. Sesuatu yang tidak ingin ia bagi denganku. Beberapa hari kemudian, rasa curiga itu semakin menguat. Saat membersihkan ruang kerjanya, aku menemukan ponselnya tergeletak di atas meja. Biasanya Andi sangat protektif terhadap ponselnya, tapi kali ini ia lupa membawanya. Dengan perasaan bersalah, aku membuka layarnya. Awalnya aku ragu, tapi kecurigaan yang menyelimuti hatiku terlalu besar untuk diabaikan. Di deretan pesan teks terakhir, ada nama yang langsung membuat dadaku sesak. Maya adalah sahabat terdekatku. Kami sudah bersama sejak kuliah, hampir seperti saudara sendiri. Aku bahkan mengenalkannya pada Andi beberapa tahun lalu. Membaca isi pesan-pesan mereka rasanya seperti ditampar berkali-kali. "Aku tidak sabar bertemu kamu malam ini," tulis Maya. Dan jawaban Andi, "Aku juga. Ini akan jadi malam yang spesial." Tangan saya gemetar, dan air mata mulai menggenang di mataku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ada penjelasan lain. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Tapi kalimat-kalimat mesra yang lain di chat mereka membuatku sulit untuk tetap berpura-pura tenang. Aku menutup ponsel itu dengan cepat dan meletakkannya kembali di tempatnya, berharap Andi tidak menyadari bahwa aku sudah membacanya. Malam itu, aku berbaring di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hatiku terasa kosong, tapi pikiranku dipenuhi pertanyaan. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Bagaimana bisa sahabatku, orang yang paling kupercaya, mengkhianatiku seperti ini? Saat itulah aku menyadari bahwa kehidupan bahagiaku bersama Andi ternyata hanya ilusi, dan sekarang aku harus memutuskan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Apakah aku akan diam saja dan membiarkan pengkhianatan ini terus berlanjut? Ataukah aku harus melawan, meskipun itu berarti menghancurkan segalanya? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar-putar, mencoba memahami apa yang baru saja kubaca di ponsel Andi. Setiap kata dalam percakapan mereka terasa seperti pisau tajam yang mengiris hatiku sedikit demi sedikit. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanyalah salah paham. Mungkin ada penjelasan logis yang belum aku ketahui. Tapi semakin aku berpikir, semakin sulit rasanya untuk menemukan alasan yang masuk akal. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak langsung menghadapi Andi atau Maya. Aku masih butuh waktu untuk mengumpulkan bukti lebih banyak sebelum membuat keputusan apapun. Namun, rasa penasaran dan kemarahan yang membakar dada membuatku bertindak lebih jauh dari yang biasa kulakukan. Ketika Andi pergi bekerja pagi itu, aku menyelinap masuk ke ruang kerjanya lagi, kali ini dengan tujuan yang lebih spesifik. Laptopnya, aku tahu ini salah. Aku tahu aku melanggar privasi suamiku sendiri.
Tapi aku juga tahu bahwa jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, aku mungkin akan tenggelam dalam ketidakpastian selamanya. Dengan tangan gemetar, aku membuka laptop Andi. Untungnya, dia tidak pernah mematikan mesinnya sepenuhnya. Jadi aku hanya perlu menyalakan layarnya. Passwordnya adalah ulang tahun kami. Ironis, mengingat semua yang terjadi. Di folder dokumen pribadi, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir dingin. Ada beberapa foto yang disimpan dalam folder tersembunyi. Saat aku membuka file, dunia serasa runtuh di bawah kakiku. Foto-foto tersebut menunjukkan Andi dan Maya dalam pose-pose mesra, berpelukan, tertawa bersama, bahkan berciuman. Salah satu foto bahkan diambil di tempat tidur. Tanganku gemetar hebat sampai-sampai laptop itu hampir terlepas dari pangkuanku. Aku merasa seperti orang bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari bahwa suamiku telah mengkhianatiku dengan sahabat dekatku sendiri? Semua ingatan tentang momen-momen indah kami berkelembat di pikiranku. Saat pertama kali kami bertemu, saat dia melamarku, hari pernikahan kami. Semuanya terasa palsu sekarang, seperti sebuah sandiwara besar yang dimainkan oleh dua orang yang paling kupercayai di dunia ini. Tapi yang paling menyakitkan adalah fakta bahwa Maya, sahabatku yang seharusnya menjadi pendukung utamaku, adalah orang yang sama sekali tidak kuduga akan menghancurkanku. Dia tahu betapa pentingnya Andi bagiku. Dia tahu segala hal tentang hubungan kami, termasuk semua kekurangan dan konflik yang pernah kami hadapi. Dan tetap saja, dia memilih untuk menusukku dari belakang. Air mata mulai mengalir deras di pipiku. Aku tidak bisa menghentikannya. Rasanya seperti seluruh dunia tiba-tiba berbalik melawanku. Aku membenci Andi karena menduakanku, tapi aku lebih membenci Maya karena pengkhianatannya terasa lebih pahit, lebih personal. Setelah beberapa saat, aku berhasil mengendalikan emosiku cukup untuk menyimpan foto-foto itu di flash disk milikku. Ini adalah bukti nyata, barang fisik yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jika aku memutuskan untuk menggunakan ini, aku tahu itu akan menjadi senjata yang sangat kuat. Namun, sementara aku sibuk dengan pemikiran tentang balas dendam, ada sesuatu yang lain yang mulai muncul di benakku. Kenapa? Kenapa Andi melakukan ini? Kenapa Maya rela menghancurkan persahabatan kami hanya demi pria yang sudah menikah? Apakah cinta mereka begitu besar sehingga mereka rela mengorbankan segalanya? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Aku menutup laptop Andi dengan perasaan campur aduk. Kini, aku memiliki bukti-bukti pengkhianatan mereka, tapi aku masih belum tahu apa yang harus kulakukan. Satu hal yang pasti, aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan padaku. Saat itu, aku sadar bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku bukan lagi wanita naif yang percaya pada janji-janji manis. Sekarang, aku adalah Rina yang marah, tersakiti, dan haus akan keadilan. Dan aku tahu, entah bagaimana caranya, aku harus membuat mereka berdua merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan saat ini. Satu pertanyaan terakhir bergema di kepalaku sebelum aku meninggalkan ruang kerja Andi. Kapan waktunya tepat untuk mempermalukan mereka? Dan jawaban itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Setelah menemukan bukti-bukti pengkhianatan Andi dan Maya, aku tidak bisa hanya duduk diam. Hancur secara emosional, tapi di sisi lain, ada api kemarahan yang mulai menyala dalam diriku. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu yang akan membuat mereka merasakan pahitnya pengkhianatan seperti yang kurasakan saat ini. Namun, aku tidak ingin bertindak gegabah. Aku butuh rencana yang matang, sesuatu yang akan menghancurkan mereka tanpa memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Setelah berpikir panjang, aku menyadari bahwa waktu terbaik untuk melaksanakan balas dendam adalah saat mereka sedang berada di puncak kebahagiaan mereka sendiri, saat pernikahan Andi dan Maya. Ya, ternyata Andi berencana menikahi Maya. Aku mendengarnya secara tidak sengaja ketika Andi sedang menelepon seseorang di ruang tamu. Awalnya aku tidak yakin, tapi setelah menyelidiki lebih jauh, membaca email undangan yang disimpan di laptopnya, semuanya menjadi jelas. Mereka bahkan sudah menetapkan tanggal pernikahan,
Hanya beberapa hari lagi, aku tertawa sinis di dalam hati. Betapa sempurna. Jika aku bisa mempermalukan mereka tepat di hari pernikahan itu, semua orang akan tahu siapa mereka sebenarnya. Semua teman, keluarga, dan kolega mereka akan menyaksikan aib mereka. Ini akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi mereka, dan tentu saja bagi diriku juga. Namun aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh bantuan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada dua orang teman dekatku, Nisa dan Dika. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada di sisiku, bahkan ketika aku sedang berada di titik terendah. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang jarang dikunjungi orang. Suasana hening dan tenang, cocok untuk membicarakan hal-hal serius. Saat aku menceritakan semua yang telah terjadi, mulai dari percakapan teks hingga foto-foto mesra mereka, keduanya tampak terkejut, marah, dan prihatin pada saat yang bersamaan. "Andi benar-benar brengsek," kata Dika dengan nada geram. "Dan, Maya, bagaimana bisa dia melakukan ini padamu? Kalian kan sahabat." Nisa langsung meraih tanganku dan berkata, "Rina, kita harus lakukan sesuatu. Kamu tidak bisa biarkan mereka lolos begitu saja." Aku mengangguk pelan. "Itu sebabnya aku di sini. Aku ingin membalas dendam, tapi aku butuh bantuan kalian." Kami mulai merancang rencana. Ide utamanya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin bukti tentang perselingkuhan mereka dan mengungkapkannya di depan semua tamu undangan di hari pernikahan. Tapi kami tahu, itu tidak akan cukup. Kami butuh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan membuat semua orang tercengang. "Kita harus cari tahu apakah ada rahasia lain yang mereka sembunyikan," kata Dika. "Kalau kita bisa menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan, itu akan sangat membantu." Aku setuju. Dengan bantuan Dika dan Nisa, aku mulai mencari informasi tambahan tentang Andi. Kami memutuskan untuk menggali lebih dalam kehidupannya, melacak transaksi banknya, mencari dokumen-dokumen penting, bahkan memantau aktivitas media sosialnya. Hasilnya, kami menemukan beberapa hal mencurigakan yang bisa menjadi senjata tambahan dalam rencana kami. Selain itu, Nisa punya ide brilian. Merekam video pengakuan Andi dan Maya tentang hubungan mereka. Dia menyarankan agar aku pura-pura mengundang mereka untuk bertemu di tempat yang telah kami atur, lalu merekam percakapan mereka secara diam-diam menggunakan alat perekam mini. Meski awalnya aku ragu, aku tahu ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan bukti langsung yang tidak bisa mereka bantah. Kami juga mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari pernikahan. Nisa bertugas mengatur teknologi yang akan digunakan untuk menayangkan video di depan para tamu, sementara Dika membantu mengumpulkan informasi tambahan tentang Andi. Aku sendiri fokus pada mental dan emosiku, memastikan bahwa aku tetap kuat menjalani rencana ini sampai akhir. Saat malam tiba, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega, karena akhirnya memiliki rencana konkret untuk membalas dendam. Di sisi lain, aku masih merasa hancur karena menyadari bahwa pernikahanku dengan Andi hanyalah sebuah kebohongan besar. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia setelah apa yang mereka lakukan padaku. Di tengah kegelapan kamar tidurku, aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan membuat mereka membayar. Hari pernikahan itu akan menjadi hari kejatuhan mereka, dan aku, Rina, akan menjadi arsitek dari kehancuran mereka. Tapi ada satu hal yang belum aku ketahui. Ternyata, rencana balas dendam ini tidak akan berjalan seperti yang aku bayangkan. Ada rahasia yang lebih besar, sebuah plot twist yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Aku sibuk mempersiapkan rencana balas dendam bersama Nisa dan Dika. Setiap detik terasa seperti waktu yang tak boleh disia-siakan, karena hari pernikahan Andi dan Maya semakin dekat. Namun, di tengah semua kegembiraan kami merancang strategi, ada sesuatu yang aneh dalam cara Nisa dan Dika berbicara. Mereka tampak terlalu tenang, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Awalnya aku mengabaikan firasat itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan stres sehingga membayangkan hal-hal yang tidak penting.
Tapi ketika kami bertemu kembali di apartemen Nisa untuk membahas detail terakhir rencana kami, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka. "Kamu yakin kita sudah punya cukup bukti?" tanyaku pada Nisa saat dia sedang menyusun file-file video rekaman yang akan kami gunakan di hari pernikahan. Nisa menoleh padaku dengan senyum tipis. "Jangan khawatir, Rina. Kami sudah siapkan segalanya." Aku mengangguk pelan, tapi rasa penasaranku semakin besar. "Apa maksudmu dengan kami? Apakah kalian sudah melakukan sesuatu tanpa memberitahuku?" Dika, yang sedang duduk di sofa sambil memeriksa ponselnya, mendongak dan menatapku dengan ekspresi serius. "Rina, ada sesuatu yang harus kamu tahu." Jantungku langsung berdebar kencang. "Apa? Katakan saja." Nisa dan Dika saling bertukar pandang sebelum akhirnya Nisa menghela napas panjang. "Sebenarnya, kami sudah mengetahui tentang perselingkuhan Andi dan Maya sejak beberapa bulan lalu." Aku terdiam. Dunia serasa berhenti berputar. "Apa? Kalian sudah tahu?" Nisa mengangguk, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Ya, awalnya kami ragu apakah harus memberitahumu atau tidak. Kami takut kamu akan hancur kalau tahu kebenarannya. Tapi kenapa kalian memilih diam? Kenapa tidak memberitahuku dari awal?" Suaraku meninggi, campuran antara marah dan kecewa. Dika maju mendekatiku, suaranya rendah namun tegas. "Karena kami tahu betapa besar cintamu pada Andi. Kami pikir mungkin ini cuma salah paham, jadi kami memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak dulu sebelum mengatakannya padamu. Tapi setelah melihat semua bukti yang kamu temukan, kami sadar bahwa ini benar-benar nyata." Aku terduduk di kursi, otakku berusaha mencerna apa yang baru saja mereka katakan. Jadi selama ini, teman-temanku telah mengetahui pengkhianatan Andi dan Maya, tetapi memilih untuk diam demi melindungiku. Rasanya seperti ditampar lagi, tidak hanya oleh Andi dan Maya, tetapi juga oleh orang-orang yang kupercaya. Tapi kemudian, rasa marah itu mulai bergeser menjadi sesuatu yang lain, rasa syukur. Mereka mungkin memilih diam saat itu, tapi sekarang, mereka ada di sisiku, membantu merancang balas dendam yang sempurna. Itu artinya, mereka masih peduli padaku. "Kenapa kalian mau membantuku sekarang?" tanyaku pelan. Nisa meraih tanganku, matanya penuh empati. "Karena kami tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Kamu adalah sahabat kami, Rina, dan kami ingin memastikan bahwa mereka membayar atas apa yang mereka lakukan padamu." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Lalu, apa yang kalian lakukan selama ini?" Dika tersenyum tipis. "Kami sudah mengumpulkan informasi tambahan tentang Andi dan Maya. Kami tahu beberapa hal yang mungkin belum kamu ketahui." "Informasi? Apa?" tanyaku penasaran. Nisa membuka laptopnya dan menunjukkan beberapa dokumen yang telah mereka kumpulkan. Ada transaksi bank mencurigakan, email-email rahasia, bahkan catatan telepon yang mengungkapkan percakapan antara Andi dan Maya. Semua itu membuat gambaran yang lebih jelas tentang betapa liciknya pasangan itu. Namun, ada satu hal yang benar-benar membuatku terperangah. Dika menunjukkan sebuah dokumen yang mereka temukan di folder rahasia di komputer kantor Andi, surat nikah resmi antara Andi dan wanita lain. Wanita itu bukan aku, dan ternyata pernikahan itu dilangsungkan beberapa tahun sebelum aku menikah dengannya. "Apa maksudnya ini?" tanyaku, suaraku bergetar. Dika menjelaskan dengan hati-hati. "Sepertinya, pernikahanmu dengan Andi tidak sah secara hukum. Dia sudah menikah dengan wanita lain sebelum dia bertemu denganmu." Aku merasa seperti tertusuk pisau. Selama ini, aku hidup dalam ilusi bahwa aku adalah istri Andi yang sah. Ternyata, aku hanya korban penipuan yang lebih besar daripada yang aku bayangkan. Tapi, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Gumamku, lebih pada diriku sendiri daripada pada mereka. "Karena Andi sangat pintar menutupi jejaknya," jawab Nisa. "Dia pasti menggunakan nama palsu atau identitas lain untuk menikah denganmu. Tapi sekarang, kita punya bukti kuat untuk membongkar semuanya." Aku menatap mereka dengan campuran rasa syok dan kebencian. Betapa liciknya Andi.
Dia tidak hanya mengkhianatiku dengan Maya, tetapi juga telah menipuku sejak awal pernikahan kami. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah penghinaan total terhadap kepercayaanku. Baiklah, kataku akhirnya, suaraku dingin dan tajam. Kalau begitu, kita harus memastikan bahwa semua orang tahu siapa Andi sebenarnya. Hari pernikahannya dengan Maya akan menjadi akhir dari segalanya. Nisa dan Dika mengangguk. Wajah mereka penuh tekad. Kami akan membantumu sampai akhir, Rina, kata Nisa. Saat itu, aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Meskipun dunia terasa runtuh di sekitarku, aku masih memiliki teman-teman yang setia di sisiku. Bersama-sama, kami akan memastikan bahwa Andi dan Maya mendapatkan balasan yang pantas atas semua pengkhianatan mereka. Namun, meski aku merasa lebih kuat dengan dukungan mereka, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Apakah rencana ini akan cukup untuk membalas semua rasa sakit yang mereka berikan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang masih tersembunyi? Aku tidak tahu jawabannya saat itu. Yang aku tahu adalah hari pernikahan Andi dan Maya akan menjadi momen yang tak terlupakan. Bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagiku. Hari-hari menjelang pernikahan Andi dan Maya terasa seperti balapan melawan waktu. Setiap detik berlalu dengan cepat, dan aku tahu bahwa kami tidak bisa membuat kesalahan sedikit pun. Ini adalah rencana yang harus dieksekusi dengan sempurna. Setiap detail kecil harus diperhatikan agar semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan dukungan Nisa dan Dika, aku mulai merancang strategi yang lebih besar daripada sekadar mempermalukan Andi di depan semua tamu undangan. Kami ingin menghancurkan reputasi mereka sepenuhnya, mengekspos semua kebohongan yang telah mereka bangun selama ini. Tapi untuk melakukan itu, kami butuh lebih dari sekadar bukti perselingkuhan atau surat nikah rahasia. Kami butuh sesuatu yang akan membuat semua orang tercengang, sesuatu yang tidak bisa mereka bantah. Menggali lebih dalam, Nisa dan Dika mulai bekerja keras untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang Andi. Mereka menyusup ke dalam email pribadi Andi, mencari dokumen-dokumen penting, bahkan menelepon beberapa kolega lamanya untuk mendapatkan informasi. Hasilnya, kami menemukan fakta-fakta yang jauh lebih mengerikan daripada yang kami bayangkan. Ternyata, Andi bukan hanya seorang suami yang tidak setia. Dia juga terlibat dalam beberapa skandal bisnis yang cukup serius. Ada laporan bahwa dia menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya, termasuk membiayai gaya hidup mewah Maya. Bahkan, ada desas-desus bahwa dia sedang diselidiki oleh otoritas pajak atas dugaan penggelapan pajak. Kita bisa gunakan ini, kata Dika sambil menunjukkan file-file yang telah ia kumpulkan. Kalau kita bisa membongkar ini semua di hari pernikahan, tidak hanya hubungannya dengan Maya yang akan hancur, tapi juga karir dan reputasinya. Aku mengangguk pelan, wajahku dingin dan penuh tekad. Lakukan apapun yang perlu dilakukan. Kita tidak boleh meninggalkan satupun batu tanpa dibalik. Selain mengumpulkan dokumen, kami juga memutuskan untuk merekam video pengakuan langsung dari Andi dan Maya. Ini adalah ide Nisa yang menyarankan agar aku mengundang mereka ke sebuah pertemuan rahasia. Kami memilih tempat yang cukup terpencil, sebuah kafe kecil di pinggir kota, agar tidak ada yang curiga. Aku menghubungi Andi melalui pesan teks, pura-pura ingin bertemu dengannya untuk membicarakan sesuatu yang penting. Aku tahu dia tidak akan menolak karena dia masih berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja antara kami. Untuk Maya, aku meminta bantuannya dengan alasan bahwa aku butuh nasihat tentang masalah pribadi. Di hari pertemuan, aku tiba lebih awal bersama Nisa dan Dika. Mereka menyembunyikan alat perekam mini di beberapa titik strategis di ruangan. Ketika Andi dan Maya akhirnya datang, aku berusaha tetap tenang meski hatiku dipenuhi kemarahan. Andi, Maya, aku ingin bicara tentang sesuatu, kataku, pelan sambil menatap mereka bergantian. Andi tampak waspada, sedangkan Maya langsung tersenyum manis seperti biasa. Ada apa, Rin? Kamu terlihat tegang. Aku tersenyum tipis. Aku cuma ingin tahu, apakah kalian benar-benar bahagia? Mereka saling bertukar pandang, lalu Andi menjawab, tentu saja, kami hanya ingin yang terbaik untukmu, Rina. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk bersama. Aku tertawa sinis. Jadi,
Kalian pikir meninggalkanku demi satu sama lain adalah hal yang terbaik? Maya buru-buru mencoba menenangkan situasi. Rina, ini bukan tentang siapa yang lebih baik. Ini tentang cinta. Kami tidak bisa mengendalikan perasaan kami. Aku diam sejenak, membiarkan kata-kata mereka terdengar jelas di rekaman. Lalu aku berkata, "Baiklah, kalau begitu, ceritakan padaku. Bagaimana rasanya mengkhianati seseorang yang sangat percaya padamu?" Wajah mereka berubah tegang. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tapi sudah terlambat. Semua pengakuan mereka telah terekam dengan jelas. Persiapan teknis. Setelah pertemuan itu, kami langsung mulai mengedit video dan menyusun presentasi untuk hari pernikahan. Nisa bertugas membuat video pengakuan menjadi lebih dramatis, sementara Dika memastikan bahwa semua dokumen penting dapat ditampilkan dengan mudah di layar besar di venue pernikahan. Aku sendiri fokus pada mental dan emosiku. Aku tahu bahwa hari pernikahan itu akan menjadi momen yang sangat emosional bagi diriku. Aku harus tetap kuat, tidak peduli seberapa berat rasa sakit yang akan kurasakan saat itu. "Kamu siap?" tanya Nisa suatu malam, ketika kami sedang duduk bersama di apartemenku. Aku mengangguk pelan. "Ya, aku harus siap. Ini adalah satu-satunya cara untuk membalas semua yang mereka lakukan padaku." Dika menepuk pundakku. "Ingat, kamu tidak sendirian. Kami akan ada di sisimu sampai akhir." Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih dipenuhi amarah. Aku tahu bahwa balas dendam ini bukan hanya tentang mempermalukan Andi dan Maya. Ini tentang merebut kembali harga diriku yang telah mereka rampas. Hari pernikahan mendekat beberapa hari sebelum hari H, segala sesuatunya sudah siap. Video pengakuan telah diedit sempurna. Dokumen-dokumen penting telah disusun rapi, dan teknologi yang akan digunakan di venue pernikahan telah diuji berkali-kali. Aku memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Andi atau Maya untuk menghindari konfrontasi. Namun, meskipun semua persiapan telah matang, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Apakah ini cukup? Apakah mempermalukan mereka di depan semua orang benar-benar akan membuatku merasa puas? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang masih belum terungkap? Aku tidak tahu jawabannya saat itu. Yang aku tahu adalah hari pernikahan Andi dan Maya akan menjadi momen yang mengubah hidup kami semua, terutama Andi dan Maya. Dan aku, Rina, akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah melupakan hari itu. Saat aku tidur di malam sebelum hari H, aku memimpikan wajah Andi dan Maya yang dipenuhi rasa malu di hadapan semua tamu undangan. Aku tersenyum dalam tidurku, meski hatiku masih dipenuhi luka. Hari itu akhirnya tiba. Matahari terbit dengan sinar yang terlalu cerah untuk suasana hatiku, seolah-olah alam semesta sedang mengejekku dengan kebahagiaan palsu. Aku berdiri di depan cermin, memandangi diriku sendiri dalam gaun hitam sederhana yang kusengaja pilih untuk hari ini. Gaun itu tidak mencolok, tapi cukup elegan untuk membuatku tampak percaya diri. Meskipun di dalam, aku merasa seperti bom waktu yang siap meledak. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang semakin cepat. Semua persiapan telah rampung. Video pengakuan Andi dan Maya sudah disimpan di flash disk, dokumen-dokumen penting sudah tersusun rapi, dan Nisa serta Dika sudah menempati posisi mereka di venue pernikahan. Mereka akan memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Namun, meskipun semua logistik telah siap, ada satu hal yang tidak bisa kusiapkan sepenuhnya, emosiku. Setiap langkah yang kulakukan menuju venue pernikahan rasanya seperti berjalan di atas bara api. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan-bayangan masa lalu, kenangan manis bersama Andi, momen-momen indah dengan Maya, dan bagaimana semuanya berubah menjadi dusta. Aku mencoba mengabaikan rasa sakit itu, tapi itu tetap menyelimuti setiap sudut pikiranku. Saat aku tiba di venue pernikahan, sebuah hotel mewah dengan dekorasi bunga putih yang megah, aku langsung merasakan atmosfer bahagia yang menguar di udara. Para tamu undangan berdatangan dengan senyum lebar, mengucapkan selamat kepada Andi dan Maya, yang tampak begitu sempurna di mata orang lain. Aku hampir tertawa sinis melihat betapa butanya semua orang terhadap kebenaran.
Kamu baik-baik saja? Tanya Nisa pelan saat kami bertemu di salah satu sudut ruangan. Aku mengangguk, meski aku tahu jawaban sebenarnya adalah tidak. Aku hanya gugup. Nisa meraih tanganku dan menatapku dengan tatapan yang penuh keyakinan. Kamu bisa melakukannya, Rina. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan keadilan. Aku tersenyum tipis, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku kuat. Namun, ketika aku melihat Andi dan Maya berdiri di altar, bergandengan tangan dengan wajah penuh cinta palsu, amarahku mulai naik ke permukaan. Bagaimana mungkin mereka bisa bertindak seolah-olah mereka pasangan yang bahagia? Bagaimana mungkin mereka bisa membohongi semua orang seperti ini? Ingat rencananya, bisik Dika padaku saat kami berjalan menuju tempat duduk yang telah disiapkan. Tunggu sampai saat yang tepat. Aku mengangguk lagi, berusaha fokus pada rencana yang telah kami susun. Saat acara dimulai, aku duduk di barisan belakang, menjaga jarak dari keramaian. Musik pernikahan mulai mengalun, dan semua tamu berdiri untuk menyaksikan prosesi masuknya Maya bersama ayahnya. Wajah Andi memancarkan ekspresi bahagia yang membuatku ingin muntah. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun, di tengah upacara yang berlangsung, aku mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kata-kata pembawa acara, janji pernikahan yang biasa diucapkan pasangan, semuanya terdengar seperti ejekan bagi diriku. Aku mencoba mengalihkan pandanganku ke arah Nisa dan Dika yang memberiku isyarat tenang dengan anggukan kepala. Mereka siap untuk membantuku kapanpun aku membutuhkannya. Ketika tiba saatnya untuk pertukaran cincin, aku merasa napasku mulai tersengal-sengal. Ini adalah momen yang kami tunggu-tunggu. Jika aku menunggu lebih lama lagi, mungkin aku tidak akan punya kesempatan untuk melaksanakan rencanaku. Aku bangkit dari kursiku dengan tangan gemetar, tapi langkahku tetap tegap. Maaf, aku harus bicara sesuatu, kataku keras. Suaraku memotong keheningan ruangan. Semua mata langsung tertuju padaku. Andi dan Maya tampak terkejut, sementara para tamu undangan saling berbisik heran. Aku bisa melihat kebingungan di wajah mereka, tapi aku tidak peduli. Ini adalah saatnya. Ada sesuatu yang harus kalian semua ketahui tentang calon pengantin ini. Lanjutku, suaraku dingin namun tegas. Mereka bukan pasangan bahagia yang kalian kira. Mereka adalah penipu, pengkhianat, dan pembohong besar. Wajah Andi langsung berubah. Pucat, sementara Maya tampak panik. Aku melihat beberapa tamu mulai berbisik-bisik, tapi aku tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Dengan satu isyarat kepada Nisa, layar besar di venue pernikahan langsung menyala, menampilkan video rekaman pengakuan Andi dan Maya. Di video itu, Andi dan Maya terlihat berbicara tentang hubungan mereka, mengakui bahwa mereka telah berselingkuh di belakangku. Tidak hanya itu, video tersebut juga menunjukkan percakapan mereka tentang rencana untuk meninggalkanku demi hidup bersama. Ruangan langsung dipenuhi desahan terkejut dan bisikan-bisikan marah. Inilah wajah asli mereka, kataku. Suaraku bergetar karena campuran kemarahan dan kesedihan. Mereka tidak pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Andi mencoba membela diri, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku melanjutkan dengan menampilkan dokumen-dokumen yang telah kami kumpulkan. Surat nikah rahasia antara Andi dan wanita lain, laporan skandal bisnisnya, bahkan bukti transaksi ilegal yang dia lakukan. Semua tamu tercengang, dan beberapa di antaranya tampak marah. Namun meskipun semua bukti telah terungkap, ada satu hal yang masih belum terjawab. Apakah ini benar-benar cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya? Ataukah ada rahasia yang lebih besar yang masih tersembunyi? Aku menatap Andi dan Maya dengan tatapan dingin, menunggu reaksi mereka. Di titik ini, aku tahu bahwa balas dendam ini bukan hanya tentang mempermalukan mereka. Ini tentang menemukan kebenaran sejati, dan mungkin itu akan terungkap lebih cepat daripada yang kuduga. Suasana di venue pernikahan berubah dari bahagia menjadi tegang dalam sekejap. Layar besar yang menampilkan video pengakuan Andi dan Maya masih menyala, memperlihatkan wajah mereka yang penuh rasa bersalah. Desahan terkejut dan bisikan marah mulai mengisi ruangan. Para tamu undangan, keluarga, teman, kolega bisnis, semua tampak tercengang melihat betapa liciknya pasangan itu. Andi mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar gemetar dan tidak meyakinkan.
Ini semua salah paham, katanya dengan nada tinggi, matanya liar mencari dukungan dari para tamu. Rina, kamu tidak mengerti. Aku tersenyum dingin. Tatapanku tetap tajam seperti mata elang yang sedang memburu mangsanya. Salah paham? Benarkah? Lalu apa yang harus aku pahami dari percakapan kalian di video itu? Atau dokumen-dokumen yang baru saja aku perlihatkan? Maya, yang biasanya begitu percaya diri, tampak kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa menundukkan kepala, wajahnya memerah karena malu. Bahkan gaun pengantin putihnya yang megah tidak mampu menutupi aib yang kini menyeret namanya ke lumpur. Namun, meskipun semua bukti telah terpampang jelas di depan mata, aku tahu bahwa ini belum cukup untuk benar-benar menghancurkan mereka. Masih ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan membuat semua orang benar-benar tercengang. Masih ada satu hal lagi, kataku pelan. Suaraku terdengar seperti bisikan yang menusuk telinga setiap orang di ruangan itu. Kalian pikir perselingkuhan adalah satu-satunya kebohongan yang mereka lakukan? Ternyata, ada sesuatu yang jauh lebih buruk. Aku memberi isyarat kepada Nisa, yang langsung memutar video kedua di layar besar. Kali ini, rekaman tersebut menunjukkan sesuatu yang lebih serius daripada sekadar hubungan gelap. Video itu adalah rekaman rahasia dari pertemuan Andi dengan seorang pria misterius di sebuah kafe. Dalam video itu, Andi terlihat memberikan amplop tebal kepada pria tersebut, disertai percakapan singkat yang tertangkap jelas oleh mikrofon tersembunyi. "Apa ini?" tanya pria itu sambil membuka amplop itu. "Inilah uang yang kujanjikan," jawab Andi dengan nada dingin. "Pastikan kasus pajak itu tidak sampai ke media. Jika ketahuan, semuanya akan hancur." Para tamu undangan terdiam. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, sementara yang lainnya hanya duduk dengan ekspresi syok. Ruangan yang tadinya penuh dengan senyum dan tawa, kini berubah menjadi lautan wajah muram dan marah. "Andi," gumam salah satu kolega bisnisnya, suaranya dipenuhi kemarahan. "Jadi, inilah yang sebenarnya terjadi." Andi mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya terdengar kosong. Itu bukan apa-apa, hanya masalah kecil." "Masalah kecil?" balasku dengan nada sinis. "Penggelapan pajak? Penyuapan? Apakah itu yang kamu maksud dengan masalah kecil?" Semua mata kini tertuju padanya. Wajahnya pucat pasi, dan dia tidak bisa menemukan cara untuk membela diri. Maya, di sisi lain, tampak seperti ingin lari dari tempat itu, tapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Namun, drama belum berakhir. Setelah video kedua selesai diputar, aku melangkah maju ke arah altar, berdiri tepat di depan Andi dan Maya. Semua mata masih tertuju padaku, menunggu langkah selanjutnya. Dan sebagai penutup, kataku, suaraku terdengar lebih tegas kali ini. Ada satu hal lagi yang harus kalian semua ketahui tentang pasangan bahagia ini. Aku mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kecil yang kubawa, lalu menyerahkannya kepada pembawa acara agar ditampilkan di layar besar. Dokumen itu adalah salinan resmi surat nikah antara Andi dan wanita lain, yang ternyata dilangsungkan bertahun-tahun sebelum aku menikah dengannya. Sepertinya, pernikahanku dengan Andi tidak sah secara hukum. Kataku pelan. Suaraku terdengar seperti cambuk yang menyayat udara. Dia sudah menikah dengan wanita lain jauh sebelum kita bertemu. Dan selama ini, dia hanya menggunakan aku sebagai kedok untuk menutupi kebohongannya. Ruangan benar-benar hening. Bahkan jarum jatuh pun akan terdengar di tengah keheningan ini. Para tamu undangan menatap Andi dengan campuran kemarahan dan kebencian. Beberapa dari mereka mulai berdiri, siap untuk meninggalkan acara yang tadinya penuh kebahagiaan ini. Andi tampak seperti ingin menangis, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Maya juga terlihat hancur, wajahnya penuh dengan rasa malu dan ketakutan. Mereka berdua tampak seperti boneka yang kehilangan kendali, ditinggalkan oleh semua orang yang pernah mendukung mereka. "Inilah akhir dari sandiwaramu, Andi," kataku, suaraku, terdengar dingin namun puas. "Kamu pikir kamu bisa hidup bahagia dengan semua kebohonganmu? Hari ini, duniamu runtuh,
Dan aku harap kamu merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan. Andi hanya bisa menundukkan kepala, tidak mampu menatapku atau siapapun di ruangan itu. Maya, di sisi lain, mulai menangis terseduh-seduh, tapi tidak ada yang peduli. Semua orang terlalu sibuk dengan amarah dan kekecewaan mereka. Namun, meskipun semua aib telah terungkap, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang masih tersembunyi? Saat aku berdiri di tengah ruangan, menatap wajah-wajah yang penuh kemarahan, aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran, dan mungkin kebenaran itu belum sepenuhnya terungkap. Setelah semua aib Andi terungkap, perselingkuhannya dengan Maya, skandal bisnisnya, hingga pernikahannya yang tidak sah denganku, aku merasa lega. Akhirnya, keadilan telah ditegakkan. Namun, sesuatu di dalam diriku masih merasakan ketidakpuasan mendalam. Aku tahu bahwa ada rahasia lain yang belum sepenuhnya terbongkar. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan mungkin lebih buruk dari apa yang sudah aku ungkapkan. Saat aku berdiri di tengah ruangan, menatap wajah-wajah para tamu, undangan yang penuh kemarahan dan kekecewaan, Nisa memberiku isyarat halus. Dia mengangguk ke arah layar besar, memberitahuku bahwa masih ada satu video lagi yang harus diputar. Aku sempat ragu sejenak, tapi akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan. Aku ingin memastikan bahwa kebenaran sepenuhnya terungkap, meskipun itu mungkin akan menyakitiku lebih dalam. Inilah video terakhir, kataku pelan. Suaraku terdengar seperti guntur di tengah kesunyian ruangan. Dan ini adalah kebenaran yang paling menyakitkan. Nisa menekan tombol play, dan layar besar kembali menyala. Kali ini, rekaman tersebut menunjukkan percakapan antara Andi dan wanita lain. Wanita yang ternyata adalah istri pertamanya. Dalam video itu, mereka tampak sedang berdebat sengit tentang sesuatu yang sangat serius. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan?" kata wanita itu dengan nada dingin, matanya penuh kemarahan. "Kamu menikahi wanita lain hanya untuk mendapatkan uangnya." Aku merasakan tubuhku membeku. Apa? Apakah dia baru saja mengatakan? Andi mencoba membela diri, tapi wanita itu tidak memberinya kesempatan. "Jangan berbohong padaku, Andi. Kamu menggunakan Rina hanya untuk mendapatkan akses ke hartanya. Setelah itu, kamu berniat meninggalkannya begitu saja." Semua tamu undangan tercengang. Bahkan aku sendiri merasa seperti tersambar petir. Jadi selama ini, aku hanya korban lain dari permainan licik Andi? Ternyata, pernikahan kami bukan hanya tentang perselingkuhan atau penipuan identitas. Ini tentang uang. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa di antaranya tampak marah dan jijik. Salah satu kerabat Andi bahkan langsung berdiri dan berkata dengan keras, "Andi, apakah ini benar? Apakah kamu hanya menggunakan Rina untuk uangnya?" Andi tidak bisa menjawab. Wajahnya pucat pasi, dan dia hanya bisa menundukkan kepala, tidak mampu menatap siapapun di ruangan itu. Maya, di sisi lain, tampak seperti ingin lari, tapi kakinya tetap terpaku di tempat. Namun, drama belum berakhir. Video itu kemudian menampilkan percakapan lain antara Andi dan Maya, yang mengungkapkan bahwa Maya juga mengetahui rencana Andi sejak awal. Mereka berdua bekerja sama untuk memanfaatkan aku demi keuntungan finansial. "Aku tidak sabar menunggu saat kita bisa menjatuhkannya," kata Maya dalam video itu, suaranya dingin dan tanpa emosi. "Setelah itu, kita bisa hidup bahagia dengan semua uangnya." Aku merasakan hatiku hancur berkeping-keping. Tidak hanya Andi yang telah mengkhianatiku, tetapi Maya juga telah merencanakan semuanya sejak awal. Aku bukan hanya korban pengkhianatan cinta, tetapi juga korban manipulasi finansial. Inilah wajah asli mereka. Kataku pelan, suaraku bergetar karena amarah dan kesedihan. Mereka tidak hanya mengkhianati cintaku, tetapi juga memanfaatkanku demi uang. Para tamu undangan mulai berdiri, banyak dari mereka yang langsung meninggalkan venue pernikahan. Beberapa keluarga Andi bahkan mulai berteriak marah, menyalahkan Andi atas semua kebohongan ini. Ruangan yang tadinya penuh dengan kebahagiaan kini berubah menjadi lautan kemarahan dan kebencian. Namun, meskipun semua kebenaran telah terungkap, aku masih merasa kosong. Ya,
Aku berhasil mempermalukan mereka di depan semua orang. Tapi itu tidak cukup untuk mengembalikan harga diriku yang telah mereka rampas. Aku butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang akan membuat mereka benar-benar membayar atas semua yang telah mereka lakukan. Ada satu hal lagi, kataku akhirnya. Suaraku terdengar seperti cambuk yang menyayat udara. Sebagai konsekuensi dari semua kebohongan ini, aku telah menghubungi otoritas pajak dan pihak berwenang lainnya. Semua dokumen yang kami temukan akan diserahkan sebagai bukti. Dan aku yakin, Andi akan segera menghadapi konsekuensi hukum atas semua tindakannya. Andi tampak seperti ingin menangis, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Maya juga terlihat hancur. Wajahnya penuh dengan rasa takut dan malu. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tidak hanya pernikahan mereka, tetapi juga karier dan reputasi mereka. Namun, meskipun semua ini telah terjadi, aku masih merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Aku tahu bahwa balas dendam ini bukan hanya tentang mempermalukan mereka. Ini tentang menemukan kebenaran sejati. Dan mungkin, kebenaran itu belum sepenuhnya terungkap. Saat aku berdiri di tengah ruangan, menatap wajah-wajah yang penuh kemarahan, aku menyadari bahwa ini bukan akhir dari perjalananku. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Sebuah babak di mana aku harus belajar untuk bangkit dari semua rasa sakit ini dan menemukan kekuatanku sendiri. Setelah semua kebenaran terungkap di hari pernikahan itu, suasana di venue benar-benar berubah menjadi kacau. Para tamu undangan yang tadinya datang dengan harapan menyaksikan momen bahagia, kini meninggalkan ruangan dengan wajah muram atau marah. Beberapa dari mereka bahkan langsung menghubungi keluarga Andi untuk menuntut penjelasan lebih lanjut. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan setelah ini. Yang penting, misiku telah selesai. Andi dan Maya tampak seperti dua orang yang kehilangan segalanya. Mereka berdiri di altar tanpa suara, ditinggalkan oleh semua orang yang pernah mendukung mereka. Andi mencoba memohon padaku dengan mata berkaca-kaca, tapi aku memalingkan wajah darinya. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Maya juga mencoba berbicara, tapi aku memberinya tatapan dingin yang membuatnya terdiam. Kalian pikir semuanya akan berakhir dengan kalian hidup bahagia selamanya? Kataku pelan, suaraku terdengar seperti bisikan menusuk telinga mereka. Ini baru permulaan. Semua dokumen dan bukti sudah diserahkan kepada otoritas terkait. Kalian akan mendapatkan apa yang pantas kalian terima. Aku bisa melihat ketakutan di mata mereka. Ini adalah momen yang paling memuaskan bagiku. Setelah semua yang mereka lakukan, mengkhianati cintaku, memanfaatkan uangku, dan merusak hidupku, akhirnya mereka harus membayar harga atas semua kebohongan itu. Namun, meskipun balas dendam ini terasa manis, ada satu hal yang aku sadari. Aku tidak bisa hidup hanya dengan kemarahan dan rasa sakit. Mempermalukan mereka mungkin memberiku kepuasan sesaat, tapi itu tidak akan mengembalikan semua yang telah hilang dalam hidupku. Aku butuh sesuatu yang lebih besar daripada sekadar balas dendam. Aku butuh penyembuhan. Beberapa hari setelah peristiwa di hari pernikahan itu, aku mulai merenung tentang kehidupanku. Nisa dan Dika terus mendukungku, selalu ada di sisiku ketika aku merasa rapuh. Mereka membantuku membersihkan sisa-sisa kehidupan lamaku, mengurus perceraian resmi, menjual rumah yang pernah kami tinggali bersama Andi, bahkan membantu aku memulai hidup baru. Tidak ada gunanya kamu terus-menerus memikirkan mereka, kata Nisa suatu malam saat kami duduk bersama di apartemen baruku. Mereka tidak layak mendapatkan satu detik pun dari waktumu lagi. Aku mengangguk pelan, meski hatiku masih terasa kosong. Aku tahu, tapi rasanya sulit untuk melupakan semuanya begitu saja. Dika tersenyum tipis. Melupakan tidak sama dengan memaafkan, Rina. Kamu tidak perlu memaafkan mereka. Yang penting adalah kamu belajar untuk bangkit dan melanjutkan hidupmu. Aku tersenyum kecil mendengar kata-kata itu. Mereka benar. Aku tidak perlu memaafkan Andi dan Maya untuk bisa bahagia. Yang perlu kulakukan adalah fokus pada diriku sendiri, menemukan kebahagiaanku sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Selama beberapa minggu berikutnya,
Aku mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk membangun kembali hidupku. Aku mulai bekerja sebagai konsultan independen di bidang yang selalu kucintai, desain interior. Aku juga mulai berolahraga secara rutin, mencoba menjaga kesehatan fisik dan mentalku. Bahkan, aku mulai menulis jurnal untuk mengekspresikan perasaanku, sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Ada satu hal yang membuatku tersadar. Selama ini, aku terlalu bergantung pada Andi untuk mendefinisikan kebahagiaanku. Aku meletakkan semua harapanku pada hubungan itu, sehingga ketika semuanya runtuh, aku merasa seperti kehilangan segalanya. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diriku sendiri, bukan dari orang lain. Suatu sore, saat aku sedang duduk di balkon apartemen baruku, aku merasakan angin lembut menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa damai. Ya, luka itu masih ada, tapi aku mulai belajar untuk hidup bersamanya. Aku bukan lagi wanita yang rapuh dan mudah dimanfaatkan. Sekarang, aku adalah Rina yang kuat, mandiri, dan siap menghadapi tantangan apapun yang datang di masa depan. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa Andi dan Maya akhirnya ditangkap atas tuduhan penggelapan pajak dan penipuan finansial. Harta mereka disita, dan nama mereka hancur di mata publik. Meskipun aku tidak merasa senang dengan penderitaan mereka, aku tahu bahwa keadilan telah ditegakkan. Hidupku sendiri mulai berubah ke arah yang lebih baik. Aku berhasil mendapatkan beberapa proyek besar di bidang desain interior, dan karierku mulai berkembang pesat. Aku juga mulai menjalin hubungan baru dengan orang-orang yang benar-benar peduli padaku, bukan karena mereka ingin memanfaatkanku, tetapi karena mereka tulus. Saat aku menatap cermin suatu pagi, aku melihat seorang wanita yang berbeda dari Rina yang dulu. Dia lebih tegar, lebih percaya diri, dan lebih berani. Dia tidak takut lagi untuk menghadapi dunia, karena dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertahan. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri di cermin. Hidup ini memang penuh dengan lika-liku, tapi aku tahu bahwa aku bisa melewatinya. Aku bukan lagi korban dari kebohongan orang lain. Aku adalah protagonis dalam cerita hidupku sendiri. Dan babak baru dalam hidupku ini akan jauh lebih indah daripada yang sebelumnya.